Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Atas segala anugerah dan pemberiannya yang memang kita tidak bisa apa-apa tanpanya. Hadirkan selalu di dalam hati bahwa saya adalah orang yang tak mampu apa-apa kecuali dengan menggunakan rahmat dan nikmat Allah. Orang yang di dalam hatinya selalu hadir poin tadi, insya Allah selamat. Dan orang yang di dalam hatinya hilang poin tadi, insya Allah celaka. Karena ketika seorang hamba merasakan ketidakmampuannya yang luar biasa, kelemahannya yang tiada tara, dan apapun yang dia bisa, apapun yang dia mampu, murni kasih sayang Allah kepadanya, maka orang yang seperti ini mudah baginya untuk patuh dan taat kepada Allah. Tidak berat baginya untuk mengatakan sami'na wa ata'na terhadap perintah-perintah Allah dan terhadap larangan-larangan Allah. Dengannya dia akan selamat. Namun orang yang hadir, yang tidak hadir ini di dalam hatinya, dia merasa apa yang dia bisa karena dia. Dia merasa apa yang dia kerjakan karena kemampuannya. Hilang bahwa segalanya benar-benar tergantung kepada Allah, sehingga dia merasa bisa, dia merasa mampu, dia merasa dirinya yang telah berbuat. Maka orang ini akan terjangkit kesombongan yang luar biasa. Dan bagaimana dia akan patuh dan taat kepada Allah kalau dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh yang pertama? Bagaimana dia akan mampu menundukkan keinginannya, menahan keinginan itu ketika dia tahu keinginannya tidak sama dengan perintah dan larangan Allah? Maka orang yang seperti ini sangat mudah untuk tidak patuh dan taat kepada Allah. Dalam kata lain, sangat mudah untuk berbuat maksiat kepada Allah. Karena dia merasa dia mampu, dia bisa. Dan apa yang dia kerjakan karena keinginannya, kemampuannya, dan hilang ketergantungannya kepada Allah. Bagaimana dia akan menjadi hamba yang patuh dan taat kepada Allah? Maka akan mudah datang dari dirinya ketidakpatuhan itu. Akan mudah datang maksiat dari dirinya. Dalam poin inilah Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Alaq, surat yang pertama kali turun kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq. Di awal-awal ayat daripada surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di dalam surah Al-Alaq itu, dalam surah Al-Alaq itu Allah tabaraka wa taala berfirman, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, bantahan terhadap yang sebelumnya, innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia la yatgha,
benar-benar akan melampaui batas. Maksud melampaui batas, melanggar syariat Allah, melanggar perintah dan larangan Allah, melakukan maksiat kepada Allah. Diperintahkan dia tidak mau kerjakan, dilarang, justru itu menjadi hobi dan kebiasaan. Ini makna yatagha. Innal insana la yatagha. Sesungguhnya manusia benar-benar akan melakukan perbuatan melampaui batas. Kapan? Poin tadi di ayat berikutnya, ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya, ketika dia memandang dirinya, istaghna, tidak membutuhkan siapa-siapa. Saya bisa, saya tidak membutuhkan siapa-siapa. Saya mampu, saya tidak membutuhkan siapa-siapa. Ini bisa saya kerjakan, saya tidak butuhkan siapapun untuk membantu saya. Merasa kemampuan adalah kemampuan diri, tidak ada ketergantungan kepada siapapun. Itu yang dibahas oleh Allah di dalam ayat tadi, ar-ra'ahu istaghna, ketika dia memandang dirinya, istaghna, sudah mampu sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Padahal kalau ditanyakan dengan real kepadanya, mampukah anda berjalan tanpa rahmat dan nikmat Allah? Sekedar berjalan saja, berjalan begitu. Dari sini katakanlah ke pintu masjid atau ke pagar jalan itu. Mampukah kita berjalan hanya beberapa meter saja tanpa rahmat dan nikmat Allah? Hanya karena murni kemampuan diri kita sebagai seorang manusia yang katanya mampu, katanya bisa, katanya hebat, katanya mampu melakukan hal-hal yang sangat besar. Bisakah, mampukah kita berjalan sekian meter ini tanpa rahmat dan nikmat Allah? Jawabannya, tak mampu. Kenapa? Kenapa tak mampu? Ayo jawab. Allah cabut nikmat kaki, bagaimana cara berjalan? Allah cabut nikmat mata, bagaimana cara berjalan? Mungkin mau ke sana, tiba-tiba sampainya di toilet, karena nikmat mata dicabut oleh Allah. Allah cabut nikmat tulang, bagaimana cara berjalan? Allah cabut nikmat oksigen, bagaimana cara berjalan? Allah cabut nikmat, hanya masing-masing saja Allah cabut ini. Allah cabut nikmat jantung, bagaimana cara berjalan? Allah cabut semuanya, bagaimana cara berjalan? Hanya jalan berapa meter kita nggak sanggup. Nggak sanggup, kecuali hanya Allah dengan rahmatnya yang kita gunakan, kita bisa berjalan. Kita mau nulis seperti antum sekarang ada yang nulis, antum tak akan bisa menulis, kita tidak akan bisa menulis. Hanya menggerakkan jari-jari begini, tanpa rahmat dan nikmat Allah nggak bisa. Maka poin tadi penting, sadari kelemahan diri yang tiada tara dan ketergantungan kepada Allah dan rahmatnya yang tiada tara. Kesalahan banyak manusia ketika dia berbuat kebaikan, oh ini saya telah melakukan, saya telah begini, saya telah begini, saya telah begini, saya yang keluar. Ini indikasi orang yang lupa bahwa bukan dia, bukan murni karena dia gitu loh, maksudnya bukan dia itu bukan murni karena dianya, enggak. Bisa apa dia kalau Allah cabut nikmat-nikmat dari dirinya? Tapi manusia selalu begitu, saya telah begini, saya telah begini, saya telah melakukan ini, saya mengerjakan ini, saya mendirikan ini, saya mendirikan masjid, saya mendirikan pesantren, saya yang gini, saya yang begini, sayanya yang keluar ketika perbuatan baik. Ini indikasi yang tadi. Namun giliran dia berbuat maksiat, ditanya, wah ini sudah takdir Allah. Ya akhi, giliran maksiat antum sandarkan ke Allah.
Giliran amal soleh, berbuat baik antum tidak ingat Allah. Harusnya dibalik. Yang benar dibalik. Ketika amal soleh kita kerjakan, katakanlah kita bisa bangun masjid, terus, oh ini semua rahmat dan nikmat Allah. Kita nggak bisa apa-apa, nggak mampu kita. Hanya Allah yang telah memudahkan. Giliran terjadi maksiat, ini karena saya belum bisa terlalu menahan hawa nafsu, saya belum bisa. Padahal Allah sudah perintahkan, sudah larang, sudah tegur saya, namun saya masih. Semoga Allah maafkan saya. Harusnya begitu. Namun apabila kita lihat kehidupan muslimin sekarang ini terbalik. Giliran dia berbuat baik, diri dia yang dia tonjolkan. Giliran dia berbuat maksiat, Allah yang dia salahkan. Dirinya dia sembunyikan. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab At-Tauhid, yang pada kesempatan kali yang berbahagia ini biiznillahi azza wa jal memasuki ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala yang terdapat dalam surah Al-An'am (151), 152, 153. Di dalamnya Allah menyebutkan beberapa perintah dan larangan kita akan ambil secara global semuanya di awal, dan kemudian di akhir kita fokuskan kepada bahasan tauhid. Berkata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Ini ayat yang pertama yang artinya, Qul, katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Rasul kepada manusia, kepada umatmu, kepada hamba-hamba Allah, ta'alau, mari kemari, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan kepada kalian. Apa yang Rabb kalian haramkan kepada kalian? Apa saja? Alla tusyriku bihi syai'a, jangan kalian menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Jangan kalian menyekutukan dia dengan sesuatu. Ini yang pertama. Larangan untuk berbuat syirik. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan Allah perintahkan kalian kepada kedua orang tua kalian untuk berbuat baik. Ihsana maf'ul mutlaq bagi yang belajar ilmu nahwu dan sarf, terutama ilmu nahwu dan uslub atau bahasa Arab, tata bahasa Arab. Wabil walidaini ihsana, maka ihsana adalah maf'ul mutlaq, berarti ada fiil yang memerintahkan sebelumnya yang tidak disebut di dalam lafaz. Kalau didatangkan fiil itu, maka fiil itu akan berbunyi wabil walidaini ahsinu ihsana. Ada perintah dulu, berbuat baiklah kalian. Ihsana, ihsana datang yang tadi yang ada di dalam ayat maf'ul mutlaq,
Dan kami perintahkan kalian kepada kedua orang tua kalian, berbuat baiklah, ihsana, sebenar-benar berbuat baik. Kalau di sini kan tidak ada kalimat fiilnya, tidak ada, tersembunyi. Maka kalau didatangkan dengan grammar Arabnya, tata bahasa Arabnya, uslub Arabnya, maka maknanya wabil walidaini ahsinu ihsana. Dan dengan kedua orang tua kalian berbuat baiklah kalian, ihsana, sebenar-benar berbuat baik. Nah, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, karena orang tua adalah manusia yang paling berjasa dalam hidup kita, di antara manusia-manusia yang sangat berjasa dalam hidup kita. Saya mengatakan di antara karena masih ada Rasul yang lebih berjasa daripada kedua orang tua kita. Karena masih ada para sahabat yang mengajarkan agama kepada kita, menyampaikan agama kepada manusia setelah Rasul tiada, yang juga mereka punya jasa yang luar biasa kepada kita. Namun yang langsung kepada kita, maka orang tua kita, orang yang paling berjasa kepada kita. Dan itu dirasakan oleh semua manusia, muslim tidak muslim, beriman tidak beriman, dia merasakan jasa yang luar biasa, kebaikan yang luar biasa kepada dirinya dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu perintah Allah, berikan kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kalian. Balasan kebaikan adalah kebaikan. Maka Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan Allah meletakkan ridhonya pada ridho orang tua. Dan Allah meletakkan murkanya pada murka orang tua dalam hadis yang sahih. Ridho Allah di atas ridho orang tua, murka Allah di atas murka orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau orang tua murka, Allah murka. Seperti itu pentingnya ridho kedua orang tua dan bahayanya murka kedua orang tua. Sehingga benar-benar kita harus berbuat baik kepada mereka dan tidak durhaka kepada mereka. Namun ingat lagi, ridho orang tua, Allah akan ridho dengan syarat ridho orang tua itu pun di atas ridho Allah. Murka orang tua adalah murka Allah, dengan syarat murka orang tua itu sesuai dengan murka Allah. Itu harus penting, karena sebagian manusia sekarang salah. Asal orang tuanya marah, nggak mau dia melaksanakan, padahal yang dilaksanakan harusnya kewajiban kepada Allah. Oh, orang tua saya nggak suka, salah ya. Tetap saja ridho dan murka orang tua adalah ridho yang murka standar syariat, karena boleh jadi orang tua ridho, Allah tidak ridho. Bertabrakan antara ridho Allah dengan ridho orang tua. Orang tua murka, Allah ridho. Bisa jadi kan? Bisa bertabrakan. Bahasan tadi yang ridho Allah di atas ridho orang tua, murka Allah di atas murka orang tua, manakala ridho dan murka orang tua sama dengan ridho dan murka Allah di atas syariat. Maka berlaku kaidah tadi. Orang tua ridho, Allah akan ridho. Orang tua murka, Allah akan murka. Namun kalau terjadi hal yang bertolak belakang antara ridho orang tua dan murka Allah, ridho orang tua dan ridho Allah, murka orang tua dan murka Allah, maka di sini hukum ridho orang tua, Allah ridho, murka orang tua, Allah murka nggak berlaku. Difahami insyaallah? Insyaallah. Kita nggak mau panjang-panjang. Lanjutkan. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan jangan bunuh anak-anak kalian hanya karena kefakiran. Dalam ayat lain, khasyata imlaq, takut fakir. Jangan bunuh anak-anak kalian karena kefakiran. Dalam ayat lain, jangan bunuh anak-anak kalian takut fakir. Dua-duanya punya posisi masing-masing. Ada orang karena susahnya rezeki menurut dia dibunuhnya anaknya.
dengan alasan supaya anaknya tidak susah seperti dia. Nah, dan ada orang-orang yang membunuh anaknya karena takut fakir. Yang satu karena kefakiran, yang satu kekhawatiran akan fakir. Nah, dan di zaman kita sekarang agak sedikit maju dia. Tidak mau beranak karena takut fakir. Kalau di zaman dahulu membunuh karena takut fakir, di zaman sekarang sengaja tidak dilahirkan karena takut fakir. Dan ini salah, semuanya salah. Kenapa? Jawabannya ayat berikut. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga mereka. Jangan takut fakir itu. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian, kami juga yang memberi rezeki kepada mereka. Allah, rezeki di tangan Allah, bukan di tangan kita. Maka jangan takut fakir. Jangan bunuh anak karena fakir, jangan bunuh anak karena takut fakir, jangan tidak beranak karena takut fakir. Kalau kemudian tidak lagi beranak, sengaja tidak memiliki anak karena alasan kesehatan, diskusi dengan ahli, ternyata istri saya berbahaya Ustadz kalau dia hamil lagi, berbahaya kepada kesehatannya, berbahaya, bahkan bisa mengancam nyawanya kalau dia hamil lagi. Ya sudah, kalau itu alasannya bukan alasan takut punya anak untuk. Tapi orang banyak sekarang, nanti kalau anak kita banyak, gaji kita segini, rumah kita di sini, nggak boleh. Nah, kenapa? Karena rezeki Allah yang ngatur. Rezeki Allah yang ngatur. Berikutnya, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma badan. Dan jangan kalian dekati perbuatan-perbuatan keji alias maksiat. Maknanya adalah maksiat. Jangan kalian ikuti perbuatan-perbuatan maksiat. Jangan kalian dekati perbuatan-perbuatan maksiat. Ma dhahara minha wa ma badan. Apa-apa yang tampak dari maksiat itu dan apa-apa yang tersembunyi. Maknanya jangan berbuat maksiat ada orang ataupun tidak ada orang. Jangan berbuat maksiat. Maksiat yang tampak bisa dilihat orang. Maksiat yang tidak tampak, yang tidak dilihat orang, nggak boleh. Di saat dilihat orang dengan di saat tidak dilihat orang harus sama. Sebagian ulama tafsir lebih detail dalam bahasan tertentu seperti zina. Jangan berzina yang jelas dan yang tidak jelas. Mereka mengatakan yang jelas berzina yang biasa yang dikenal orang. Berzina yang tidak jelas berzina dengan mahram sendiri. Itu lebih parah. Karena biasanya manusia akan hidup di dalam satu atap dengan mahramnya. Nah, sehingga perzinaan akan tidak tampak. Dan boleh jadi mahramnya sudah punya suami. Betul? Sehingga tidak tampak. Sulit orang untuk mendeteksi, tapi tidak ada yang tidak tampak dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Berikutnya, jangan kalian membunuh nyawa, jiwa yang telah Allah haramkan untuk membunuhnya illa bilhaq, kecuali dengan cara yang hak. Larangan untuk membunuh. Larangan untuk membunuh. Karena membunuh adalah maksiat. Illa bilhaq, kecuali dengan cara yang hak. Artinya masih ada bahasan membunuh yang diperintahkan Allah. Di antaranya jihad fisabilillah. Jihad konsekuensinya adalah membunuh. Jihad yang hak tapi ya, bukan jihad asal-asal jihad.
bukan jihad bom dan semacamnya. Jihad seperti yang dilakukan Rasul SAW dan para sahabat dan diikuti oleh kaum muslimin setelah mereka, ketika benar-benar tegak jihad yang hak, maka konsekuensinya adalah itu. Maka ini yang dia izinkan. Membunuh qisas diizinkan. Ada orang membunuh orang lain, maka dihukumkan dia juga harus dibunuh. Cara membunuh dengan yang hak. Membunuh dengan membunuh orang yang bughat, orang yang merusak keamanan, orang yang menebar kehancuran di tengah masyarakat, membuat kerusakan di permukaan bumi, itu hakim boleh memberikan keputusan bunuh. Boleh. Semisal apa? Semisal penyebar narkoba misalnya. Contohnya dia nyebar narkoba, dia membuat kerusakan di permukaan bumi. Lalu kemudian untuk menjaga orang lain supaya tidak rusak, kepalanya ini dipenggal dulu. Otak pelakunya dipenggal sehingga berhenti aktivitas merusak manusia. Itu boleh. Itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara makna-makna kecuali dengan cara yang hak. Boleh bunuh tapi dengan cara yang hak. Nabi SAW mengatakan, di dalam hadis yang sahih, Allahul musta'an. Ada yang ingat? Nabi mengatakan tidak boleh membunuh kecuali 3. Ats-tsayyibu bis-tsayyibi. Apabila ada orang yang sudah menikah berzina dengan orang yang menikah, itu boleh dibunuh. Intinya Nabi SAW, ana lupa lafaz di awalnya. La yahillu dam imri'in muslim. Tidak halal darah seorang lelaki muslim. Seorang muslim tidak halal darahnya. Illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu di antara yang 3. Ats-tsayyibu az-zani, seorang yang sudah berumah tangga, sudah punya pasangan lalu berzina. Wan nafsu bin nafsi, manakala dia membunuh satu nyawa lalu dibalas dengan nyawa. Kemudian at-tariku lidini al-mufariqu lil jama'ati, orang yang meninggalkan agamanya, murtad, kemudian dia berpisah, meninggalkan saudara-saudaranya kaum muslimin, jamaah kaum muslimin, murtad. Itu boleh dihukum dengan cara dibunuh. Orang murtad dipanggil oleh hakim yang syar'i, lalu ditanya kenapa Anda murtad, lalu kemudian diberikan hujjah kepadanya akan kesalahan kemurtadannya, kemudian dijawab argumentasinya, dipatahkan dengan argumentasi yang benar, kemudian disuruh taubat. Tidak taubat, boleh hakim memberikan keputusan apa? Bunuh, penggal kepala, boleh, diizinkan syariat. Ini dia boleh membunuh dengan cara yang hak. Tidak, itu tidak boleh. Ya, selain itu tidak boleh.